Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jaddi. Allahumma alimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimahullah, kita masih membicarakan tentang ilmu yang diamalkan itu mempunyai prasyarat, akan mudah dilakukan apabila seorang itu zahidan, mempunyai sifat zuhud. Zuhud itu apa? Sudah saya ulang-ulang sudah 3 kali lebih di sini, yaitu tarkur rohatid dunya talabar rohatil akhirah, meninggalkan hidup bersantai di dunia atau hidup berleha-leha. Rohat itu kalau bahasa yang lebih akhir lagi ya hidup yang serba enak, nyaman kan gitu. Jadi yang diburu itu dalam hidup itu bagaimana hidup mewah, hidup nyaman, hidup enak, serba mudah dan lain sebagainya. Dan memang banyak orang begitu. Kemudian itu sebenarnya kalau kita lihat dari gejala sosial itu sebenarnya adalah perempetan paham hedonisme dari negeri lain. Jadi sedang agama kita tidak itu rasanya balal akhiratu khairul laka minal ula. Barang siapa yang ngejar akhirat, dunianya dapat dan akhiratnya juga tidak lepas. Tidak lepas. Yang sudah kita baca ayat berkenaan dengan zuhud ini antara lain di Ali Imran ayat 196 197. Itu banyak orang yang hidup ngiri karena tidak ada yang berjuang, ada yang tidak berjuang berpangku tangan di rumah. Nah ini tapi menggiurkan bagi orang-orang yang berjuang, tergoda. Maka Allah memberikan nasihat di sini, la yaghurrannaka taqabbul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah engkau terkeyuyun, kesengsem, keyuyun, terpana oleh orang-orang yang hidup di kampung halaman. Fil bilad, di negerinya, tidak di medan juang. Mata qalil, diterangkan oleh Allah, itu mereka itu adalah mendapatkan kenikmatan, tapi hanya sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka adalah jahanam. Wa bi'sal mihad. Dan kemudian mereka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jahanam merupakan representasi dari buruknya tempat kembali. Jahanam merupakan balasan atas ketidaktaatan pada seruan dan ajakan Nabi.
Ada yang diseru oleh Nabi itu ya yang diseru oleh Allah. Tidak ada Nabi menyeru yang Allah tidak menyeru, tidak ada. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Anhar ini bentuknya jamak. Memang sungai di surga di ayat-ayat yang lain banyak diterangkan. Ada sungai yang air jernih segar, ada sungai susu, sungai madu, sungai sungai ini madu ora pliket kabeh minggu gitu ya. Enggak jadi ada sungai Homer. Homer malah mau sungai, kene dole bentuk botolan ya. Terus di sana malah melimpah. Tidak semuanya itu sudah steril, jadi semuanya halal ya. Anhar khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Nuzulan, yang didatangkan, yang diturunkan dari sisi Allah. Rama indallahi khairul abrar, dan apa yang turun dari sisi Allah itu baik yang di surga maupun di dunia. Kalau kita mendapatkan, dan itu adalah dari Allah, dan yang kita dapat dari Allah itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta kepada Allah. Ya, dalam hidup ini banyak sekali nikmat yang karena tidak kita minta dan itu sudah disediakan oleh Allah. Karena rutinnya itu kita dapat, sehingga sering-sering kita lupakan. Kita lupakan kemana kita bersyukur. Karena orang mau merokok, bingung, nggak ada rokok tapi nggak ada korek api. Pak, ada korek? Ada nih. Maaf Pak, rokoknya tinggal satu. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tidak lupa mengucapkan terima kasih. Meskipun dikasihnya api cuma sebentar. Kita dikasih air itu. Maka dalam satu hadis ada dikatakan dilarang menjual air. Pak Sabi mana? Tidak ada ya. Dilarang menjual, maksudnya air kalau kita baca di sarahnya, air itu adalah air yang sumur. Yang tanpa kayak sumurnya Osman loh ceritanya, tidak dijual. Jadi kalau sumur dari air dari PDAM, air yang dikelola kemudian difilterisasi itu semuanya itu sudah ada upaya produksi, jadi produk baru. Nah, itu berbeda dengan itu yang dilarang tadi, maksudnya air yang asli dari bumi. Asli dari bumi. Ya itu contoh aja yang contoh yang mudah dan yang sehari-hari kita mesti butuh air. Kadang-kadang lagi tidur pun juga butuh air. Karena tidurnya mana, goroannya kering, kemudian terkancing di sini cari air. Karena air yang kita minum berproses di dalam tubuh, kemudian limbahnya harus dibuang. Kalau tidak nanti jadi racun di dalam ginjal, terlalu penuh, banjiran, nanti bisa faal ginjalnya bisa terganggu. Maka biar tidur, kemudian kandung kemih sudah penuh, terus bangun kencing, habis kencing tidur lagi, gitu ya. Ada yang kencing kemudian dilihat jangkau, sudah, kemudian sekaligus wudhu, gitu ya. Ada. Lah kok wudhu Pak mau tidur? Ya bukan tidur, itu yang wudhu itu mau sholat berarti, sholatul lail. Oke, jadi ini, jadi semua yang diturunkan Allah itu baik di surga nanti maupun di dunia ini semuanya baik. Khair, baik secara global. Lil abrar, bagi orang-orang yang berlaku baik. Jadi orang-orang baik itu selalu melihat apa yang diberikan Allah itu baik. Dan kemudian menjadi kesadaran dan kemudian melahirkan kesyukuran
Dan kesyukuran itulah kemudian diwujudkan dalam amal yang berbentuk ketaatan. Itu siklusnya itu kan gitu ya. Efek domino. Kalau Pak saya tidak tahu domino ya sudah, pokoknya itu efek berantai ya, berantai. Kemudian di surat Al-Isra, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Dan barang siapa yang menginginkan hal yang cepat-cepat, yang tergesa, barang siapa yang menginginkan hal yang tergesa dan diharapkan datang waktu singkat, gitu. Ajalna lahu, aku penuhi itu kemauan mereka cepat-cepat itu. Fiha, di dalam dunia ini manasya liman murid, terhadap apa saja yang kami kehendaki dan apa saja yang kami inginkan. Summa ja'alna lahu jahannam, tapi kemudian kami menciptakan pula jahannam. Yaslaha madmuman madhura, yang dimana menjadi tempat kembali mereka secara hina, madhura dan terhina. Wa man aradal akhirah wa sa'ala sa'yaha, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'ala sa'ya, dan dia upayakan laha terhadap kehidupan akhirat itu saya dengan upaya-upayanya. Jadi orang ingin itu tidak sekedar ingin tok, tapi harus diikuti dengan upaya. Yang kemarin saya contohkan, uang luwe ning ora gelem mangan, wong haus ning ora gelem ngombe, itu berarti orang menginginkan kehidupan akhirat, tetapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan akhirat itu. Dan usaha mendapatkan akhirat itu adanya ya di dunia ini, bukan nanti setelahnya pensiun masuk akhirat baru itu nanti terlambat. Itu kayak ceritanya Firaun sudah tenggelam baru, ya aku beriman Tuhannya Musa dan Tuhannya Bani Israel gitu. Bahwa mukminun, dan dia beriman pada Allah, faulaika nasa'ihum masykura, maka mereka itu adalah upayanya dikabulkan oleh Allah, masykura, kinabulan, makbulan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, dan semua itu akan kami berikan. Madaya muddu modot itu menjulurkan, dan numiddu haula'i wa haula'i, dan akan kami julurkan kepada mereka satu dengan yang lainnya. Min ata'i rabbik, dari pemberian dari Tuhan. Wa makan atau rabbika mahdzur. Ini isinya sama dengan ini ya, apa? Wa ma indallahi khairul lil abrar. Nah, wa ma indallahi khairul abrar itu isi ini juga ada di sini, juga di sini. Wa ma atau rabbika mahdzur. Dan sebenarnya apa yang diberikan oleh Allah itu tidak akan membahayakan, mahdzur, tidak akan menyengsarakan, mahdzur. Apa? Tapi kalau berlebihan, ya, itu nanti mendatangkan mahdzur. Tapi bukan karena pemberian Allah, tapi karena cara menggunakan atau memanfaatkan, mengkonsumsi pemberian Allah itu yang israf. Kayak di Al-A'raf ya. Yang Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, hendaknya engkau kenakan perhiasanmu ketika hendak datang ke masjid.
Alhamdulillah, pemandangan sekarang tidak ditemukan pakai kaos ya. Nah, jadi ini sekedar contoh saja, jangan tersinggung yang pakai kaos, apalagi nanti ada Jet Enco, ada juga Astra Motor dan sebagainya di belakangnya. Ya. Beribadah sambil beriklan, ria, dan bisa menimbulkan gangguan. Ya Bani Israil, ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu. Jadi ini satu ayat, tapi agaknya kalau kita perhatikan ini suruh menggunakan perhiasan, tapi kemudian ada dua amar di situ, dua perintah. Perintahnya menggunakan pakaian. Pakaian itu untuk melindungi itu dari apa? Dari bahaya diri. Ya. Juga melindungi, menutup apa? Menutup dari aib. Kita bayangkan ini lepas semua pakaiannya gitu kan, ya sebetulnya kan yang nampakkan yang mirip-mirip gitu aja ya. Nah, yang mirip-mirip gitu aja ya. Wa kulu wasrabu. Ada perintah yang kedua yaitu makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah engkau berlebihan. Makan minum berlebihan itu di Al-A'raf ini sudah dinyatakan itu akan menimbulkan bahaya. Overmilling, ya, overfooding. Jadi itu juga itu banyak dikaji di kejiwaan. Jadi ada artikel-artikel hubungannya kejiwaan. Kebanyakan istri pilot itu buruk kesehatannya karena dia overfooding, ya, overmilling, ya. Karena sering ditinggal terbang sama suaminya. Beliaunya para istri-istri penerbang itu, pilot itu kebanyakan dengan menyalurkan keresahan hatinya. Ini penelitian tentu tidak berbasis agama ya, apa latar belakangnya gitu. Hanya melihat fenomena sosial seperti itu. Ternyata gangguan kesehatan ini karena adalah overeating, jadi kelebihan porsi makan. Saya pikir Al-Quran canggih ya. Sebelum ada penelitian itu juga sudah menyampaikan, memberikan warning pada kita semua. Fakulu wasrobu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah engkau melampaui batas. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya jika engkau melampaui batas, itu Allah tidak menyukai. Nah, kita lebih disukai Allah atau suka yang tidak disukai Allah kan? Oke, jadi wama kana atau rabbika mahdzura. Karena apa yang diberikan oleh Allah itu tidak akan menimbulkan bencana. Kalau kita perhatikan, kalau kita menggunakan karunia Allah dan timbul bencana, itu indikasi kuat yang karena kita berlebihan. Serifin. Undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan perhatikanlah, nazar itu sebenarnya juga bisa penelitian. Telitilah gitu ya. Jadi perhatikanlah bagaimana kami telah mengutamakan mereka satu di antara yang lainnya. Dan sebetulnya di akhirat itu adalah mempunyai keunggulan derajat yang lebih tinggi dan karunia yang lebih besar. Lebih besar daripada karunia yang di dunia. Dulu saya contohkan, jadi dicelupkan di lautan dibandingkan ini yang di jari ini adalah kehidupan di dunia, yang lautan itu adalah air yang di laut, adalah kehidupan akhirat. Nah, kemudian surat Yunus. Kita hidup ini kan sudah kita alami. Mestinya kita sudah paham dan sudah alami. Jadi biasa sesuatu itu kalau dialami itu lebih mudah
difaham, lebih mudah diingat pengertiannya. Di sini Allah memberikan gambaran. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, innama masalul hayatid dunya, semuanya kehidupan dunia ini kamain, seperti air. Air yang bagaimana? Nah, ini diceritakan panjang. Kamain anzalna, seperti air yang telah kami turunkan. Air itu minas samai, dari langit. Wahtalata bihi nabatul, dan kemudian bercampurlah air itu dengan tanaman-tanaman yang ada di bumi. Nabatul, tanaman yang ada di bumi. Jadi airnya itu dari langit, tanamannya itu dari bumi. Belum nanti kita berpikir tanaman itu contoh bayam. Bayam itu dulu pertama kali siapa ya yang membawa? Dari negara mana ya? Itu yang khusus produksi bayam terbesar di dunia itu di benua apa ya, di negara apa ya, dan lain-lain. Belum sampai sana. Tapi di sini diterangkan bahwasanya Allah menurunkan air dari langit kemudian bercampur dengan tanaman yang ada di bumi. Yang ada di bumi. Kayak di surat At-Tariq ya. Wassama idzatir raja wal ardi dzatis sada wassamai, demi langit dzatir raja yang mempunyai hujan. Ya, semua itu Allah ya, dari arahnya itu dari langit. Langit itu ma fawqar ra's, apa yang di atas. Itu ulama mendefinisikan, mentakrifkan langit itu adalah ma fawqar ra's. Jadi apa yang di atas kepala. Wah, nek ngono iki ya langit ya di atas kepala. Di atas itu begini, itu kan nempel ya. Jadi makanya ini juga disebut langit-langit kalau bahasa Indonesia. Langit. Ma fawqar ra's. Jadi wassama idzatir raja, dan demi langit yang mendatangkan hujan. Wal ardi dzatis sada, dan demi bumi yang mengandung tanaman-tanaman. Mengandung tanaman. Kalau dikandung itu kan nggak kelihatan di dalamnya, tapi nanti begitu turun hujan dia tumbuh. Ini apa? Al-Quran ini mengenalkan kepada kita yang kita sudah pernah lihat, tetapi belum tentu pikiran kita sampai di sana. Maka ini Allah menerangkan ya. Fahtalabil nabatul ardi mimma ya'kulun nas. Kenapa sih Allah menumbuhkan ini? Ya, Allah bertanggung jawab pencipta manusia, dan makanan manusia itu dijamin oleh Allah dengan cara menurunkan airnya dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian di sini dijelaskan mimma ya'kulun nasu wal anam. Dari tumbuh-tumbuhan itu kemudian menjadikan bahan makan bagi manusia dan binatang. Kita beda-beda sedikit dengan binatang. Ya, kita makanannya juga sama sebenarnya dengan binatang. Kakinya yang beda. Ya, itu bisa Allah menyediakan, bertanggung jawab. Hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha. Jadi kemudian dengan adanya turun hujan dan tumbuh-tumbuhan, kalau kita lihat, kita dari pesawat lihat ketika masih kerendahan, masih belum tinggi, jadi itu kan kelihatan indah sekali, kayak karpet yang digelari. Indah, menjadi cantik. Begitu juga petani telah tanam, telah itu mandang dari atas pemantang, hijau royo-royo, tiup angin, melambai-lambai, senang hatinya jadi kayak gitu. Jadi cantik sekali. Wa zayyanat badhanuha ahluha annahum qadirun 'alaiha. Dan kemudian
menjadi indah dan mengira, petaninya mengira bahwasanya dia bisa mempertahankan tanaman-tanaman itu. Dia ditanam, dia tidur, dia tumbuh. Siapa yang numbuhkan? Nanam lombok, kemudian ditinggal tidur saja dia tumbuh. Lomboknya sudah berbuah hijau-hijau, tinggal tidur, kemudian bangun tidur sudah dicat lomboknya. Tidak pernah ada kerja bakti ngecat lombok begitu kan, tidak pernah kan? Nah, jadi siapa yang merubah itu? Begitu buah-buahan tatkala itu dibuat warnanya kamuflase dengan warna daun. Warna daun hijau yang itu yang sehingga predatornya tidak menyerbu. Tapi setelahnya layak untuk penangkaran selanjutnya dari melalui bijinya dan lain sebagainya, warnanya diganti menguning, sehingga nampaklah kemudian itu diambil oleh predatornya, baik apa itu binatang maupun yang burung yang terlelawar ataupun manusia. Nah, dikiranya menguasai apa yang telah ditanam itu. Ataha amruna, maka kami menetapkan takdir yang lain. Lailan au naharan, yang kami datangkan di malam hari maupun siang hari. Faja'alna hasidan, maka kemudian menjadi jeleput lah gitu ya, tanaman itu sepertinya telah dipanen. Media sehari dua hari ini kan banyak terjadi banjir dan masa tanam datang tapi nggak bisa nanam karena terendam air dan sebagainya. Tuh, berita-berita itu mengingatkan pada kuasa Allah sendiri. Datanglah keputusan kami di waktu malam maupun siang. Fajalna hasidan, dan kami jadikanlah tanaman-tanaman itu yang sudah indah, yang sudah waktunya berbuah itu kemudian hancur. Lantong bil amsi, dan tidak bisa bertahan sampai dengan sepertinya yang kemarin. Kadzalikan fasilul ayatil qaumi yatafakkaru. Demikianlah saya terangkan ini semuanya untuk menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang berpikir. Pelajarannya sudah ada dari Allah, tapi yang diberi pelajaran tidak mikir, tidak ketemu dengan kekuasaan Allah tadi, tidak ketemu. Maka dari itu di sini inna fi dzalika fasilul ayati liqaumin yatafakkarun. Jamaah rahimakumullah, sudah lebih 5 menit waktunya kita tasnya. Mudah-mudahan ada guna faedahnya. Insya Allah kita akan sambung di waktu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kabar masjid. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.